Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman, ilmu dan amal kita dengan jalan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebuah tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini di Jumat yang pertama di tahun ini, yaitu adalah makna pergantian tahun bagi seorang muslim. Berkaitan dengan tema ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah muhasabah, yang berkaitan dengan muhasabah, evaluasi diri, bercermin diri, berkaca diri. Apa yang harus kita muhasabahkan? Apa yang harus kita bercermin diri dan berkaca diri? Dari tema yang ini akan melahirkan 3 hal yang wajib dan pantas kita renungkan. Yang pertama adalah tentang umur kita. Yang bahasa Nabi an umrihi bima afnah. Salah satu yang nanti akan Allah mintakan pertanggungjawaban kepada kita adalah tentang umurmu. Untuk apakah selama ini kamu gunakan? Umur kita memang bertambah, tapi jatah kehidupan kita semakin berkurang. Maka sebaiknya kita bagaimana menggunakan umur ini. Nabi menyatakan khairun nasi man tala umruhu fahasuna amaluh. Sebaik bagus manusia orang yang umurnya panjang, baik juga amal perbuatannya. Sebaliknya wasyarrun nasi man tala umruhu fasamaluh. Sejahat-jahat jelek-jelek orang, kotor-kotor orang yang diberikan umur panjang tapi jelek pula kelakuannya. Makanya bagi seorang muslim dengan bergantinya hari, bulan dan tahun, dia punya prinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin daripada yang sudah-sudah. Kalau itu yang dilakukannya, maka fahuwa rabih, maka dia termasuk orang yang beruntung. Tapi sebaliknya adalah barang siapa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada yang sudah-sudah, maka mereka termasuk orang yang rugi. Sebaliknya, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa jahil. Barang siapa yang hari ini umurnya, kualitas iman, ilmu dan amalnya sama dengan yang sudah-sudah, maka mereka termasuk orang yang rugi. Kenapa merugi? Karena kita tidak mungkin lagi kembali menjadi muda. Kita tidak mungkin lagi kembali ke masa lalu. Karena masalah usia, masalah umur, kita sudah jalani itu semua. Makanya Nabi mengingatkan kita semuanya. Bahwa Nabi mengatakan nanti umur rata-rata umatku 60-70 tahun. Sahabat tanya, apakah tidak ada? Kan ada yang lebih Rasulullah. Memang ada yang lebih dari 70-an. Tapi itu langka di akhir zaman. Maka ada ulama, ada ilmuwan yang menulis berdasarkan hadis ini. Kalau seandainya umur manusia 60 tahun, kalau seandainya dia tidur sehari semalam 8 jam kali 60 tahun, maka waktu tidurnya sama dengan 20 tahun. Tidur aja kerja kita. Seandainya kita sehari semalam bekerja 8 jam kali 20 tahun, waktu bekerja kita sama dengan waktu 20 tahun kita habiskan untuk bekerja. Dipotong masa akil balik katakan 15 tahun. Yang belum terbebani hukum agama. Berarti sudah 55 tahun. Tinggal 5 tahun. 5 tahun itu untuk apa? Kalau seandainya kita makan dalam sehari semalam 3 jam kali 20 tahun, maka waktu makan kita itu sama dengan 3 tahun. Waktu makan aja itu. Tapi kalau tinggal 2 tahun. 2 tahun itu untuk apa?
Waktu 2 tahun itulah yang benar-benar waktu kita ibadah. Entah sholat, entah baca Qur'annya, entah qiyamul lailnya, dan sedekah macam-macamnya. Cuma 2 tahun dikali 60 tahun itu. Kalau seandainya kita mengingat itu, maka mungkin kita akan lebih banyak menangis dibandingkan tersenyum tertawa menghadapi kehidupan ini. Karena itulah introspeksi diri kita. Kita tidak lagi kembali ke masa lalu. Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap orang itu mempersiapkan bekal terbaiknya untuk hari esok, entah hari-hari yang akan kita lalui di dunia ataukah nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah, kata Allah. Kerjakan seluruh perintah-perintah Allah, tinggalkan semua larangan-larangannya. Sesungguhnya Allah itu maha teliti lagi mengetahui apa yang kita lakukan. Karena itulah tafsir Ibnu Katsir menyatakan untuk bisa kita melihat hari esok, hari-hari dan seterusnya akan datang, maka kita harus bercermin diri melihat masa lalu kita. Jadi masa lalu dijadikan kenangan, sekarang adalah realitas, dan ke depan adalah harapan dan cita-cita kita. Karena itu, mari introspeksi diri bahwa kita ini mungkin tidak muda lagi. Kita ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak gunakan semaksimal mungkin bahasa kampungnya. Kalau Allah wafatkan kita, selama ini kamu diberikan umur, ngapain aja ente di dunia? Kita harus bisa menjawabnya. Yang kedua yang harus kita lakukan dalam rangka introspeksi diri, muhasabatun nafs, adalah ingat tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan sejak mukallaf, terbebani hukum. Allah mengingatkan kepada kita, summa inna rabbaka lilladzina amilus su' bijahalatin summa tubu min ba'da dzalika wasalihu inna rabbaka min ba'dihi laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan atau dosa karena kejahilannya, karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bisa dilihat surat An-Nahl surat 16 ayat 119. Yang tahu diri kita orang baik diri kita. Yang tahu diri kita amalnya bagus diri kita. Yang tahu kita banyak kejahatan dan dosa adalah diri kita. Yang tahu kita banyak melanggar aturan Allah dan Rasulnya diri kita. Karena itulah Nabi menyatakan, istafti qalbaka walaftakan nas. Tanya dong hati nurani masing-masing. Walaupun orang lain akan melihat dan memberikan komentar dan fatwa kepada kita sendiri. Jadi jadilah kita orang yang mengakui jujur kepada diri sendiri tentang kesalahan dan dosa masa lalu kita. Dan kesalahan dan dosa masa lalu itu hanya bisa ditebus dengan bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dosa kita kepada Allah ditebus dengan taubat. Dosa sesama manusia diselesaikan urusan dengan sesama manusia. Sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatlah. Makna taubat itu adalah kembali untuk tidak melakukan kesalahan dan dosa. Berjanji tidak mengulangi kesalahan dan dosa. Berjanji akan melakukan banyak-banyak kebaikan. Berjanji akan senantiasa baca istighfar dimanapun dalam keadaan apapun. Dosa sesama manusia, saling memaafkan. Lapang dada. Itu yang bisa kita lakukan. Ingat dosa-dosa kita. Yang terakhir yang dapat kita lakukan sebagai introspeksi diri berkaitan pergantian tahun ini adalah ingat amal-amal kita. Allah mengingatkan dalam surat Kahfi, surat 18 ayat 30, innalladzina amanu wa amilus shalihat innal la nudhi'u ajra man ahsanu amala. Artinya sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh.
Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya yang baik. Yakinlah semua amal kita dicatat. Amal baik dicatat, amal buruk dicatat. Tidak akan tertukar, tidak akan terzalimi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lagi disogok-sogok Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lagi disogok-sogok malaikat tungkar dan nangkir. Tidak bisa lagi disogok-sogok malaikat yang senantiasa menulis di tangan kanan, di bahu kanan dan juga bahu kiri kita. Allah akan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Allah akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi Allah juga akan menyiksa orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim di akhirat kelak. Yakinlah. Setiap amal akan dicatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sebesar atom sekalipun, Allah akan melihat, mencatatnya dan akan diberikan ganjaran jaza pahala kepada mereka. Sekaligus faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekaligus barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar atom, sebesar biji sawi, maka Allah pasti melihat dan mencatatnya. Dan Allah akan berikan di ayat yang lain, Allah akan beberkan semua di hadapan kita. Allah akan bukakan kembali catatan-catatan amal kita. Karena itulah hadirin yang berbahagia, mumpung masih Allah berikan kehidupan, mulai hari ini dan seterusnya, jangan tinggalkan berbuat baik sekecil apapun. Berilah investasi terbaik dalam hidup ini sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan mendapat ganjaran kalau disertai iman dan amal saleh.